Halo, selamat sore. Selamat datang di Sophie Navi Talks. You are loved. Langsung kita mulai nyanyi dulu deh ya. Karena udah banyak yang protes, katanya udah berapa episode nggak ada nyanyinya. Gitarnya gede banget. Karena ini arahnya ke gitar, harusnya ke vokal. Oh ya. Atau Shanti ini karena very low ku harus berdiri di tepian hati bimbang untuk memilih. Oh yeah, Kau harus tahu dalam hati buatmu menangis, buatmu bersedih, ingin ku memelukmu dan ucapkan maaf, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Aku pun mencoba untuk beri yang terbaik untuk kau miliki. Kini terus berdiri di tepian hati, bimbang untuk memilih. Kau harus tahu dalam hatiku bergetar waktu ku tahu kau terluka saat aku buatmu menangis, buatmu bersedih, ingin ku memelukmu dan ucapkan maaf. Ucapkan apa, Sob? Maafkan aku. gak bisa ngomong, ininya mau copot. Maafkan aku, maafkan aku. Wow, wow. Ica. Maafkan aku, buatmu menangis, buatmu bersedih. Maafkan aku, buatmu menangis, buatmu bersedih. Maafkan aku. Oke, everybody. Iya, ada yang protes kemarin, nggak protes sih, komen katanya kok udah lama nggak pakai opening nyanyi. Soalnya dari kemarin topiknya banyak yang gerakan senam, yang ini itu gitu. Jadi aku pikir udah deh, biar mendapatkan bahannya lengkap, nggak usah pakai nyanyi. But now kita akan langsung menghubungkan diri dengan, sebentar ya, ini sambil menunggu apa namanya, kru. Coba kru masuk, kru. Ya. Mereka akan mengganti bangkunya. Iya kan? Selamat datang di Sophie Navi Talks. You are loved. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan si Eneng Shanti. Neng, kenapa kamu teh? Mana Neng?
Kamu request to be in my life, heula Neng. Ini lucu loh anak ini. Jadi ya, dia tadi aku mau live, dia nelfon. Katanya, udah belum? Saya kan bingung, kapan masuknya? Gitu katanya. Atuh Neng, mana Neng? Neng, kamu udah jauh-jauh ke Hongki, kenapa masih nggak bisa juga sih main Instagram live? Kita menunggu Shanti ya. Shanti akan request, kita lihat apakah sudah masuk requestnya. Go live with request, belum ada. Belum ada. Oke, coba. Coba aku yang request dia, coba ya. Coba ya guys. Tunggu aku cari dulu. Mana dia? Ini dia. Nah, ya udah. Udah, aku yang add. Oke. Gini Nah, bukan? Ya udah gitu. Duh, gue mah konsistennya gapteknya luar biasa. Ih, kirain Kumaha kamu ya? tuh udah jauh-jauh ke Hongki, udah bisa main Aduh. Instagram live. Udah kemarin Mas Harses juga, udah semua orang satu dunia nonton, masih kene kamu nggak tahu mencetnya Tetap itu gimana? mah kumaha ieu teh. Halo. Hai Shanti. Hai. Ih, senangnya kamu mah ada kru, ada suami bisa gitaran, Gonjreng-gonjreng ya. udah ada headphone, ada mic, ini profesional Headphone. pisan. Saya mah masih Atuh. pakai look gaya lama. Itu Geret-geret malah paling kursi enakeun. sendiri. Sebenarnya itu paling enakeun kalau boleh jujur. Ini mah sebenarnya kalau kata suami saya biar kelihatannya tuh lebih, iya deh, aku ikutin aja. Ini mah udah headphone paling mahal tahu, paling mahal di Tokped, Oh. artinya nggak mahal. Apa kabar Oke. sayang? Lama sekali Baik, kita tidak Shanti. bersua. Itu deh, makanya lama sekali tidak bersua dengan Neng Shanti, dan hari ini Iya. kita bersua lagi sore-sore di Sofina Vitox. Ini udah banyak banget sih sebenarnya yang ngasih pertanyaan buat lo ya. Jadi Hayu sepertinya atuh. kalau dari apa namanya your energy yang aku lihat sore hari ini, you look like you're doing very well. Gini deh, mungkin cerita Alhamdulillah, pendek Bo. dulu karena banyak banget. Heeh. Alhamdulillah, banyak orang di sini yang penasaran. Sebenarnya lockdown di Hong Kong udah kayak apa sih? Bukannya sempat ada 2 fase apa? Terus Beijing katanya second wave atau apa? Apa sih yang sedang terjadi di sana sekarang? Aduh, Sof, di Hong Kong tuh ya, beneran udah almost everything got back to normal loh, Bo. Oh ya? Everybody is out and about, beaches, udah ke pantai, udah ke mall, udah ke restoran, tetap dengan ada aturan-aturan kayak Ya. social distancing, terus dipakein kaca pemisah. Tapi Ya. basically orang-orang udah balik normal gitu. Tapi yang lucunya kemarin gini, pas kan gue kan rajin ikut kelas-kelas dance gitu ya, Bo. Nah, itu dibatasin 16 orang satu kelas. Terus dikasih tanda T gitu. Jadi supaya nggak boleh pindah-pindah blocking gitu kan. Itu aja udah susah ya nggak sih? Harus di Iya. situ aja, nggak boleh ngumpul pokoknya. Terus udah gitu biasanya kita kalau abis kelas tuh kan foto-foto bareng gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi begitu pada mau nyerbu ke panggung untuk foto bareng, pulang gitu. pulang gitu. Tapi Jadi kalau di sana mah orang-orangnya bertanggung jawab. Sudah dan membaik, patuh ya. sudah membaik karena semua orang mengambil bagian dari untuk tindakan-tindakan supaya keadaan jadi membaik. Itu. Nah, ini nih yang menurut aku sesuatu yang bangsa kita sebenarnya bisa belajar ya. Karena bangsa Iya. kita mungkin terlalu naikin aja Lalawora. kameranya mungkin. Kalau kata orang Ini, Sunda lalawora menurut aku mah. Oh iya, benar bisa. Iya. Tunggu sebentar. Apa, Bapi? Oh, ada apa? Mic-nya deketin mulut. Oh ya, maaf. Ya gini Oh. deh ya, kalau Oke. dia ngasih signal-signal gue nggak ngerti maksudnya apa. Oke, jadi menurut Shanti di sana itu bisa terjadi seperti sekarang ini, orang semua bisa keluar ramai-ramai dan bisa menikmati. Akhirnya karena semua melakukan bagiannya untuk berkorban sekian lama, lalu ketika sekarang pemerintah bilang boleh keluar pun mereka nggak langsung kayak apa ya, kayak kuda liar lepas dari kandang gitu. Ada sih yang bandel-bandel juga ada, Sof. Kayak yang tiba-tiba Ada. barbar tuh, barbar yang di sekitar sentral itu kan, udah mulai rame Oh lagi. iya, Central Pen. Tapi itu didatengin sama mobil polisi, dikasih sirene gitu, dibubarin. Ih, tapi kayaknya Hong Kong udah terlatih dari waktu demo-demo kali ya ngebubarin orang. Iya. Ternyata demo membawa berkah juga ya. Sebenarnya sih ini kayak mau bangkit lagi nih si demonya ini ya. Tapi ya Oh, iya? mungkin kemarin udah sempat sekali Kok gede. masih nakal sih ya? Udah lagi begini nggak boleh ngumpul juga. Ya tapi kayak di Amerika pun demo-demo kan Iya, tetap pakai that's what I mean. masker.
pakai sarung tangan gitu. Tapi ya tetap aja menurut gua mah jangan dulu lah gitu. Soalnya Iya. ini baru aja membaik, sekolah baru masuk gitu kan. Tapi jujurnya Sof, menurut gua ya, yang paling gua khawatirkan adalah bukan saja penyebaran penyakit corona ya, Oke. tapi efek ekonominya gitu. Efek dari Oke. sekarang butik-butik banyak tutup, toko-toko Iya. banyak tutup. Bukannya Iya. Eka mau belanja, cuma Iya, maksudnya bukan. kelihatan sekali bahwa ekonomi itu benar-benar tumble down. Terus Iya. restoran banyak banget yang tutup. Iya. Jadi terus banyak Talk about orang it. kehilangan pekerjaan gitu ya. Iya. Dan Hong Kong kan living cost-nya mahal banget ya Sof ya. Tinggi. Jadi banyak banget teman-teman gue, tetangga-tetangga sini satu apartemen bubar jalan pulang kampung. Pada balik ke negaranya masing-masing. Karena Masa? ya because the being made redundant ya kan, Iya. pengurangan pekerjaan di company-nya gitu. Banyak banget orang Prancis, orang Australia kehilangan kerjaan. Jadi pada pulang biasanya mereka nungguin semester terakhir sekolah doang. Oke, berarti Hong Kong lebih sepi daripada seharusnya kalau menurut lo? Sekarang udah balik lagi ke normal, tapi banyak yang orang-orang yang gue kenal pulang ke negaranya masing-masing gitu. Karena partnernya atau pasangan hidupnya kehilangan pekerjaan. Jadi soalnya di sini sekolah mahal banget, Sof. Dan yang paling nomor satu termahal di Hong Kong adalah rental. Apartemen rental. Wah, itu mah kalau nggak ada kerjaan mah sutra lah. Temungkin. Mungkin harus bayar si rental itu ya. Speaking of sekolah ya, gue sempat lihat lo pernah ngepost ya soal ini waktu harus homeschoolingin anak-anak zaman lockdown, dan lo bilang ampun it's such an eye opener. Mau dong lo cerita, oh dia bisa pakai. Enggak, tunggu. Tadi kan gue pikir kenapa gue agak kurang oke lightingnya. Kamu kan ada lampu, saya mau pakai filter aja. Nah gini oke. Ada matahari kamu dikit. begitu aja udah oke banget. Jadi gini, lu tuh kemarin gimana waktu harus homeschool mereka online school di rumah? Apa yang paling lo rasakan? What did it bring out of you? Oke. Jadi sebenarnya it takes ini ya. Pongki. Say hi dulu sama suami kamu yang say hi itu di chat. Iya, dia ngetik judulnya, dia sampai bingung kok dia dipanggil karena kamu ngetik judul, Bapi. Dia juga sarwa gaptek kadang-kadang. Ya, silakan. Jadi waktu itu tuh sebenarnya gue sempet kalang kabut lah ya. Karena tugasnya langsung masuk. Terus udah gitu tugasnya Enrico di Siso, tugasnya Juno di Google Hangout. Dan gue kan ratu gaptek sejagat raya ini aja. Jadi cari Google Slide, cari Google Classroom, chat kesana, chat kesini, liur pisan gitu. Belum lagi di sini benar-benar deadline-nya ada foto-foto aku dan anak-anak. Apa namanya? Deadline itu benar-benar serius gitu. Jadi kalau misalnya tugasnya nggak dikumpulin, ditanya di email sama sekolah, gitu kan, mana tugas hari ini gitu. Tapi akhirnya I worked out a schedule. Jadi biasanya dari jam 9 sampai jam 12 itu nggak boleh ada TV, nggak boleh ada iPad. Pokoknya harus homeschooling doang. Break, makan siang, habis itu baru kerjain lagi kalau masih ada yang perlu dikerjain gitu. Jadi anak-anak juga ada strukturnya. Nah, itu kata yang paling penting. Banyak kemarin yang sempet nanya ke gue waktu gue ngomongin soal homeschool kan. Terus pada bilang, gimana sih caranya homeschool? Dan ketika gue bicara soal structure dan juga bahwasannya setiap family punya kebiasaan beda-beda, sehingga kamu harus kenali dulu di keluarga kamu seperti apa, schedule, dan ada beberapa komen gue yang mengatakan bahwa gue seakan-akan ngajarin positive parenting dan ini wasting of time. Justru kalau menurut gue structure duluan ya kalau orang mau homeschooling tuh. Karena bener structure dulu. Tapi gue ada cerita lucu nih Sof. Jadi kayaknya anak gue tuh kayaknya udah begah banget ya sama homeschooling, dan dia tuh udah tahu banget bahwa kalau misalnya ada emaknya di rumah ya berarti homeschooling gitu. Jadi image, aduh naon rambut orang. Jadi misalnya berdiri aja. Jadi si anak gue yang nomor 2 teh gini. Mommy means homeschooling. How do I get out of homeschooling? That means I have to get rid of her. Mami. Nah, gimana caranya gue get rid of Mami dari apartemen? Lo tahu akal bulus anak gue umur 6 tahun. Dia bilang, Mami, I left my toy outside. Gue bilang ini, toy? Which toy? Terus dia bilang, the red one. Oh, dia bilang itu. Percaya dong, anak piyi kan.
keluarlah ke pintu apartemen ke depan lift. Ini pagi banget, jadi kayaknya dia udah mikir gimana caranya gue nggak homeschooling hari ini, udah di plan sama dia. Umur 6, gue keluar, baru aja gue step outside the apartment's door, gue denger pintu ditutup dari belakang gue, jebret, terus dikunci dari atas. Oke, terus Dikunci. 6 tahun lo ini. Dikunci atasnya, jadi bukan dikunci ini, dikunci atasnya. Gue langsung celuk gitu kan. Terus pas gue buka pintu, kan ada celahnya tuh. Nongol lah dia dengan muka tengilnya itu gini. Dengan muka gitu, terus gitu gue bilang, Enrico, open the door, gue bilang gitu kan. Dia gini, no, kabur lah, Bo. Akhirnya siapa yang buka pintu? Juno yang buka pintu. Tapi ada kali 8 menit gue dibiarin di luar. Astagfirullah. Oke, this goes to show bahwa anak itu sebenarnya nggak perlu diajarin akal-akalan, udah pasti ngerti. Yang perlu diajarin itu kejujuran dan structure. Menurut gue itu school of life, ya nggak sih? Menurut gue perlu street smart gitu in life juga, nggak bisa melulu cuman grade, cuma nilai, cuma tugas. Betul. Yes, disiplin perlu, tapi perlu street smart juga menurut gue. Dan ini anak ini ada nih street smartnya, walaupun emaknya dikunciin. Iya. Dan dari sinilah kita tahu bagaimana caranya untuk setiap anak dengan kebiasaan masing-masing ya, dengan bakat dia. Yang satu mungkin lebih street smart, yang satu mungkin lebih patuh nih, yang si kakak gitu ya. Bagaimana cara kita menyalurkan itu supaya menjadi street smart yang baik gitu ya. That's how we know, I guess. Betul. Tapi anak-anak lo berarti sekarang udah homeschool semua? Enggak, udah balik sekolah. Udah balik ke sekolah. Udah balik sekolah. Udah dari bulan Mei ya, alhamdulillah. Tapi yang satu tuh alternating days. Jadi Senin, Rabu, Jumat. Terus yang kalau anak gue yang kedua, itu karena sekolahnya kecil, cuma 10 anak per kelas, udah masuk full. Yang TK justru. Nah, itu lu nggak parno tuh ya? Maksud lu bener-bener nerangin ke mereka how to put masker, don't touch, don't tuker-tukeran bekal. Jadi tiap hari itu kita harus ngisi suhu tubuh anak-anak digitally. Gitu. Jadi begitu kita pakai termometer suhu tubuh anak itu harus dilaporin ke sekolah saat itu juga, kalau enggak tuh anak nggak boleh masuk school bus. Terus abis gitu masker all the time selama di sekolah dan patuh. Terus begitu masuk ada sanitizer dan di kelas sanitizer terus. Alhamdulillah sih nggak apa-apa, Bo. Alhamdulillah. Ada strukturnya soalnya. Wow. Jemputannya juga kembali lagi structure. Cara jemputnya juga dipisah-pisah waktunya. Diatur. Jadi nggak numprek gitu. Nah, ini sesuatu yang menurut gue di Indonesia harus kita latih sih, supaya kita mau diatur seperti ini dan nggak jadi numplek satu tempat semua banyak orang sehingga. Aku tuh baru ngeri ngelihat kemarin ada yang ngirim lalu lintas ke puncak ya. Terus sama antrian di sebuah toko di IKEA. Sama kemarin CFD. Iya, CFD. Aku ngeri sih itu jujurnya. Ngeri, iya. Car Free Day semua kepengen keluar. Jadi maksudnya tidak ada dari dalam diri untuk, aduh udah rame gini, ya udah deh kita pulang aja dulu, kita tunggu sampai sepi. Nggak ada, ngeri yang dulu ada adalah, gitu ya. Gila udah jauh-jauh ke sini, ya udah aja sikat gitu. Ada itunya gitu loh, yang sebenarnya agak mengerikan. Dan betapa kita tidak sadar bahwa kita sedang menulari kebiasaan buruk seperti ini kepada generasi penerus kita. Mereka kan begitu karena mereka lihat bagaimana kita menghadapi pandemi. Mama sama papi aja nggak patu-patu amat ya. Mesti diajarin peduli gitu. Sih, mesti diajarin peduli. Iya. Itu aja dulu. Tapi ngomong-ngomong, Bo, taman udah buka di sini, anak-anak udah bisa main skuter, udah bisa kedepik, gue udah bisa hiking, udah bisa jogging, udah, alhamdulillah. So my message is there is the light at the end of this long tunnel gitu, nggak akan selamanya kayak gini, tapi ya memang mesti ada usaha dari semua pihak. Pengorbanan. Gitu. Dan katanya bangsa Indonesia itu tinggi tenggang rasa. Ayo dong kita tunjukin kan gitu ya. Ini saatnya. Bisa. By the way, katanya lu udah bisa bahasa Kanton apa belum? Gue mah pokoknya yang penting-penting aja menurut gue bahasa Kanton itu. Gimana misalnya buat nawar di pasar? Nggak bisa. Nggak bisa. Cuman gue bisanya. Ya udah kasih dong contoh. Ini gauzan teng to.
Gak usah Teng toh, alamat rumah bawa supaya nggak berantem sama supir taksi. Oh, Itu oke, alamat biar dia rumah salah gue dalam alamat. bahasa Kanton. Gak usah Teng Oh, toh, gitu. Terus sama oh, ini, laciu apa? siau. Hah? Lu ngatain gue Laciu barusan? Maksud gimana? itu gue kalau ke restoran pasti kan orang Indonesia perlu perlu cabe ya, Bo. Iya. Itu soy sauce pakai cabe, laciu siau, Oh, udah itu aja. lacu si, lacu siau. Laciu siau. Terus ya gitu, liko 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 liko. Sini sini sini, stop di sini. Udah itu aja. Oke, sama bo 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 bo. Bo, Bo, Ada nggak hai bo Bo. bo bo bo? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak Beda ada ya? Bo, Oh itu itu bahasa Mandarin ya, Bo? Binan. Bukan, Bo. Mandarin kali ya, gue rasa beda lagi tuh kan. Soalnya ada Oh. Kanton, ada Hokkien, ada macam-macam. Oke, ini Ada banyak dari yang nanya. Itali loh. Andrea Oh, Jeffar. ada di sini. Ini banyak Oh, teman-teman yang banyak. nonton. Jadi gini, ada yang bertanya begini, saya sebentar lagi mau nikah juga sama orang luar, Mbak, katanya gitu. Aduh, duh, 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 Seberapa lucunya. seberapa sering ngerasa kangen balik untuk tinggal di Indonesia? Karena saya itu masih mikir kalau saya dibawa ke sana gimana nasib saya gitu Oh, katanya. Coba Neng maksudnya gimana? hidup di luar negeri berpasangan dengan Iya bukan non dong. non WNI No gitu on ya. WNI terus dia tinggal di negara yang dia nggak kenal selama hidupnya kan dia lahir di sini. Gue juga nggak pernah live abroad sebelumnya gitu. Tapi menurut Hmm. gue kalau memang tujuannya untuk membangun keluarga, mendukung karir, pasangan hidup ya, you'll find your way gitu. Nggak mungkin. Ya. Oh, tapi sejujurnya sih, Sof, 1 tahun pertama itu di Hong Kong, it was really really hard for me. Gue Oh, nggak thank you. This was my next question memang. How hard, how long did it take you nepi ka ayeuna tah? Sunda Oh, and English. lama, lumayan lama itu satu setengah tahun ya karena waktu itu kan gue dari kerja full kerja berhenti kan tiba-tiba. Jadi dari mulai yang sibuk terbang sana sini nyanyi sana sini punya manajer, punya asisten, punya itu tiba-tiba semua itu nggak ada. Bye. Ya. Dah nek. Jadi I have to figure out everything that works in Hong Kong gitu dari segi paperwork, administratif, apartemen, pindahin barang, how to make a house work gitu dan di negara orang gitu kan. Ya. Terus udah gitu juga personal things kayak misalnya uh, kayak dance class gitu ya, what to do gitu, what to do with my time, what to do for myself. Itu gue cari-cari sendiri sampai kadang-kadang gue datengin dance studio ke sini, gue datengin ke ini, pokoknya cari-cari klik. Oh itu susah, Bo. Dan satu adalah yang bikin gue kaget, perbedaan culture-nya. I would have thought kalau gue pindah ke Spain atau gue pindah ke France, culture difference-nya baru kerasa. Ini di sini kerasa banget, Sof. Padahal sama-sama Kerasa Asia banget. tuh ya. Nah, itu padahal sama-sama Asia. Jadi kayak misalnya gini, kalau di Hong Kong tuh everything's like quick. Time is Yes. money. It's good and bad. Jadi kalau misalnya kita ke supermarket atau ke kantor administratif, everything works, bener-bener semuanya berjalan sistemnya gitu. Jadi nggak ada on yang the dot, ya. ya, jadi nggak ada yang ada 5 orang di suatu counter terus nggak ngapa-ngapain. Itu nggak ada di sini. Nggak ada. Terus misalnya ke suatu kantor administratif tiba-tiba ada 5 komputer kosong, nggak mungkin di sini. Iya, gitu. nggak mungkin. Ya. Jam sekian buka, jam sekian tutup, on the dot gitu. Nggak mungkin lo datang ke kasir, terus pas lo tanya, Mbak ini ya, ini belanjaan lo, terus dia ngetik sambil ngobrol sama temennya. Iya. Atau Cekik, jadi orangnya lama. lagi di belakang, Mbak, lagi gitu. Ya kan nggak ada. Everything Nggak works sistematis. Tapi downside-nya orang itu downside-nya. nggak ada kayak Nggak friendly. Nggak friendly karena semuanya dikejar waktu dan I don't feel they have the time untuk tepo seliro istilahnya gitu loh, Bo. Kayak misalnya gini, Iya lo nanya sih. jalan, Iya. lo nyasar, ya gitu. Itu mereka pasti dismissive gitu. Jadi Ya. yang kayak gue nggak gitu-gitu tahu, tuh gue nggak tahu aja. Udah jangan suruh gue cari tahu untuk lo gitu ya. terus kayak misalnya sama supir taksi gitu, itu mah gue gelut terus gitu loh. Bener-bener karena ya kasar gitu. Tapi ternyata setelah gue 2 tahun tinggal di sini, mereka tuh nggak kasar, Sof. Lo That's menguasai all jadi they Miss know. Hongki seperti ini. Oh, That's all they know dan That's lo all they belajar know. untuk memaklumi. iya, mengerti aja bahwa gue tuh bukan di Indonesia lagi gitu. Jadi take the good and the bad and find middle ground. Udah gitu aja. Tuh, Mbak, yang tadi mau dinikahin sama orang asing ya, take the good and the bad and find the middle ground. Ground. Kalau Did you cinta mah cry? tuh, kalau did I cry?
Ya, Aduh, was many. there ever a moment di mana lo I cannot gitu. Oh my God, many times lah, Sof. Kejadiannya waktu itu gue lagi hamil. Gue inget banget tuh. Perempuan hamil di Indonesia itu diratukan. Ya enggak? Semuanya diduluin. Naik lift diduluin. Restoran diduluin gitu. Di sini mah boro-boro. Udahlah gue dikira punya anak kembar karena gue gede banget. Gede. Kan orang sini kalau hamil tuh kayak backpack dibalik gitu aja, Bo. Kecil banget ya, perutnya, kecil. padahal mereka udah semester 3, semester 2. Gue disesuaikan ukuran apartemen ya. gue semester pertama aja udah dikira kembar hamilnya, kurang asem. Terus gue masuklah ke suatu restoran. Emang restoran bukan restoran, pokoknya restoran kayak chain Chinese restoran gitulah. Itu juga disuruh sama teman-teman Indonesia, lo harus kesini katanya makanannya enak banget. Gue kesana, eta mah boro-boro dapat kursi, boro-boro dapat meja, suruh naik ke lantai 2 nggak dapat lagi, suruh naik ke lantai 3 nggak dapat lagi, di lantai 3 nggak dapat, turun lagi hamil gitu kan. Akhirnya gue nyetop taksi sabar dicuri. You wait like everybody else. Iya, gitu aja culture-nya. Gitu. Apakah karena lu semua dilakukan sendiri ya, maka orang-orang pada nanya, body goals mbak, body goals, mau kata segede apa juga katanya hamilnya, kenapa pas udah selesai jadi sekecil ini lagi gitu. Tolong dong kasih rahasia kepada kami kapi. Iya. Itu banyak yang nanya sih, dan gue mau kasih bocoran, Sof. Waktu gue hamil itu anak pertama itu gue naik 28 kilo. Bohong masa? Lu kan dulunya terlalu langsing, meren. Justru itu, enggak, gue inget banget. Itu pun kayaknya udah gue diskon 2 kilo deh. Karena sebenarnya lebih lagi. Itu gue inget ya, Bo, ke dokter. Oh, si Koneng. Ini baru kemarin fotonya. Apa namanya? Gue ke dokter OBGYN, di sini dokter kandungan kan? Yes. Begitu berat gue mulai naik, si dokternya udah bilang, kamu nggak boleh loh naik berat badan lagi, dia bilang itu udah terlalu besar. Lu tahu gue gimana? Gue ganti dokternya. Nggak boleh naik berat badan, saya ganti dokternya. Nah terus saya lu ganti nanya dokternya. Enrico Street Smart dari mana? Nah kira-kira menurut lo? Stubborn aja, nggak bisa dibilangin. Yang kedua naik 25 kilo. Itu karena gue kayak ada cupcake di Hong Kong namanya Sif Cupcake, SIFT. Itu gue harus makan itu tiap jam 5 sore tiap hari, Bo. Itu cravingnya. Itu cravingnya. Dan ngomong gitu. Jadi udahlah. Dung. Tapi kalau ditanya turun berat badannya gimana? Disiplin, less carb, more cardio. Itu aja dulu deh. 3 dulu. Disiplin, less carb, more cardio. Iya, udah itu aja dulu. Oke, cardio yang paling simpel tuh apa? Jalan. Jogging sama treadmill. Udah itu aja. Udah paling simpel. It works kok, Bo. Gue waktu itu 9 bulan turun. Langsung semuanya ya? Balik ke normal. Maksudnya pelan-pelan ya? Balik ke normal ya? 9 bulan udah termasuk. Soalnya kan kita breastfeeding ya. Ingat gak aku gangguin kamu? Stop, ini gimana? Nyusuin teh hese pisan gitu kan. Duta tete ya gue. Kalau ada orang asli pasti nelfon. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah karena bantuan kamu aku 18 bulan eksklusif anak pertama. Anak kedua 12 bulan eksklusif. Jadi betul-betul hanya makanan pendamping ASI dan ASINya gitu ya setelah 6 bulan itu ya. Iya, dan olahraga udah itu aja. Tunggu, kira kunaon iya. Oh, eta si Nangka galon, coba lihat tuh anjing gua. Ngapain coba dia di situ? Pengen in frame dong, kayak anak gua juga kalau lagi bikin video suka in frame. Dia mah. Oke, ada yang nanya gini. Bagaimana caranya berdamai, cenah? Jadi full time mom sebelumnya kamu itu artis sibuk kan, akhirnya titik damainya tuh di mana? Titik middle ground kamu di situ di mana? Karena dari dulu gue emang maternal sih, Sof. Jadi bukannya nggak ada rasa resentment bahwa satu adalah dikorbankan untuk yang satu, enggak. Emang dari dulu enggak sih. Kangen show, kangen berkarya iya. Tapi kangen enggak. Gini kangen ya. Makeup full 3 lapis bulu mata. Kangen ya? Kangen Java Ini terakhir Jazz. gue lihat tuh. Java Jazz kangen. Terakhir 1 Maret. Kangen juga. Tapi lu sempet sebelum corona, untungnya lu sempet bikin Heels 40 itu, ya kan? Oh, Heels 40 tahun lalu, Bo. Ini Java Jazz ini terakhir nih. Iya.
Terakhir itu Ini terakhir, sebelum bulan corona apa tuh? Java Jazz. Bulan Maret. Januari, Ini 1 Maret. Maret. 1 Masih ya, Maret waktu itu masih ya, boleh ada kegiatan ya 1 Maret di tuh. Kalau nggak di salah Jakarta. 15 Maret ya baru kita. Iya, heeh, Heeh. bener. Dan gue Dan masih setelah sempat ini nyanyi tapi di kalau nggak salah, wedding. oh iya, setelah setahu gua yang ini, lu tuh nggak sempet langsung pulang ke Hong Kong, lu tuh sempet agak lama di Bali. Gue inget banget tuh. Iya. What happened Jadi, there? gue tuh sebenarnya ke Bali hanya untuk Chinese New Year ya kan. Itu Ya, di Hong Kong itu kayaknya baru akan ada corona gitu. Jadi belum belum break out. Nah, pas gue di Bali itu break out the worst time in Hong Kong itu Januari, Bo. Jadi ya udah betul. kita I semua was there. sepakat. Oh, Ingat, I was there. Kita ngajak oh ketemuan iya bener. yang Bener. gara-gara nggak Aku pas terus ke. Iya, gue cuma 3 hari, inget gak? Yang waktu itu bener anak bener gue bener. sakit. Terus Bener. lo bilang gini, udah kayaknya better pulang daripada anak lo disangka kena virus. Iya, Padahal bener. dia udah bawa sumeng dari Indonesia. Oke, lanjut. Bener. Iya, jadi abis itu kita semua sekeluarga sepakat bahwa toh sekolah tutup, nggak ada kegiatan ekstrakurikuler, taman ditutup, itu kan semua langsung brek gitu kan, langsung ditutup. Mau ngapain balik gitu. Terus pun kalau kita balik langsung harus self quarantine. Jadi ya enggak lah, yang mendingan stay on aja dulu di Bali Dengan gitu. anak-anak pula ya. Ya, dengan sampai keadaan mereda gitu. Tapi waktu itu si papi stay di Hong Kong. Bolak-balik, Oh. bolak-balik. Kan anak-anak kan sempat ulang tahun. Oh. Juno sempat ulang tahun di Iya. Bali. Jadi si papi bolak-balik papi. Tuh, itu bukan yang kemarin. Yang beberapa Ya, tahun ini yang lalu. agak lama nih yang gue lihat. Yang agak lama Itu gue copy cari ke paste bawah. banget ya. Si Enrico sama bapak anaknya kayak pocket Banget size. loh. Sachet, Ya. ukuran sachet. Saset, bener. Ukuran saset. Itu kayak si Rangga sama Pongki, dia adalah AM ukuran saset. Bear. Berarti nanti, ini sekarang lagi libur panjang dong anak-anak ya? Mulai, Bo, Udah libur. sampai Agustus. Udah. Besok sampai Agustus. Berarti nanti tahun ajaran baru, karena sekarang aja udah sekolah biasa, mestinya mereka balik sekolah biasa. Lo nggak memilih untuk homeschool ya? Menurut lo saat ini cukup aman ya di Hong Kong? Gue kayaknya cukup sih. Gue menikmati homeschooling kemarin, tapi untuk permanen. Gitu aja. Ngomong-ngomong, kemarin lo sempat bilang kalau Beijing, nggak lo aja sih, gue juga sempat baca di berita katanya Beijing second wave. Itu beneran? Ya. Dan ada Bener, efeknya Bo. nggak ke Hongki? Ada. Jadi tadinya tuh China udah mau dibuka untuk bordernya dengan Hong Kong. Dan tadinya sempat ada wacana mau liburan summer ke sana, which I don't agree, tapi si Papina ya udahlah ya, bilangnya begitu. Begitu ada second wave itu, wah udah langsung tutup lagi semua. Macau juga tadinya udah mau buka, nggak tahu nih jadi apa nggak. Taiwan juga tadinya udah mau buka. Oh gitu, bukannya Macau udah stabil duluan sebelum Hong Kong ya? Ada kemarin kan sempat kindergartennya ini lagi ya, ada yang kena lagi, tutup kasus. lagi, tutup lagi, gitu. Gue ada temen tuh di sana, I don't know, Siska if you're watching, dia juga punya 2 boys dan tinggal di Macau memang. Aduh, jadi kayaknya ya, gue rasa salah satu new normal yang harus dihadapi dunia ini adalah ketika kita harus patuh, terus pemerintah buka, terus begitu ada kasus tutup lagi, patuh lagi, tunggu buka lagi. Tapi kayaknya bakal begitu terus. Gue boleh ngomong sesuatu dulu kan yang benar-benar menurut gue I have to say it gitu. Please. Dari segi pemerintah dulu deh ya. Maksud gue gini, kalaupun misalnya ada yang positif gitu atau government quarantine gitu, itu bener dijalanin dulu nggak fasilitasnya? Do they understand bahwa kalau government quarantine itu ya artinya nggak bisa disatuin nama yang lain, yang reaktif sama non reaktif, transportasinya ke hotelnya, arrival di airport. Jadi nggak cuma satu tempat, nggak cuma tergantung masyarakatnya doang gitu. Misalnya landing di airport, kemana alurnya. Terus kalaupun misalnya sudah bisa terbang, kemarin kan aku sempat lihat ya, yang pasti airport numprok juga cuek semuanya. Maksud aku gini, I understand mungkin orang-orang perlu memang keadaan emergency, tapi di terminal itu mbok ya ada garis ada jarak ada menumprok kabeh gitu. Neng. Jadi menurutku belum ada. The understanding juga bukannya hanya dari orang-orangnya aja, tapi juga dari pihak atas gitu. Kita kan ibaratnya perlu gembalanya gitu ya nggak? Perlu gembala yang oke gitu. Iya, yang bisa mengarahkan kita harus kemana, membuat kita merasa aman dan nyaman, itu yang kayaknya, aduh,
I don't know. Aku Memang sih kalau untuk di Indonesia menurut gue, Aku sih paham banget, Sof. Orang pasti ketakutan tidak punya kerjaan. Orang pasti ketakutan bisnisnya tutup. To be really really honest nih ya, aku juga khawatir karena punya bisnis keluarga di Sukabumi ya, yang terpaksa sampai saat ini harus tutup. ya, Karena itu bisnis perhotelan ya kan. Dan efeknya ya, apa? Efeknya staff dirumahkan. ya, Efeknya tidak ada orang yang bisa bertamu. Efeknya bisnis di kota-kota seperti Sukabumi dan sekitarnya terpaksa tutup. ya. Can we bounce back? We don't know. Don't know. Jadi Ya, sangat-sangat berharap bahwa ini pucuk pemerintahnya nih tegas gitu. Yuk kalau mau bangkit fasenya apa gitu. Pengennya sih. Soalnya aku dengar di sorry. nggak apa-apa, Sorry. nggak apa-apa. Soalnya aku dengar di fasilitas kuarantin gitu ya, masih agak mislek gitu ininya yang makanan harus diambil ke lobi, bukan diantar ke kamar. Ya, Apakah ada rapid test di Soekarno-Hatta gitu, in and out-nya atau ya, domestik gitu. Kemarin sih ya. Indah Keceningan, Indah Hmm, Kalalo temenku hmm. mau Keceningan Rapid semuanya test. tes darah. That's Yes, I good. saw that. Heeh. Rapid Ya, test. ya, Ya, rapid test. Mudah-mudahan ya. konstan gitu, begitu terus. Iya, jangan tiba-tiba melonggar ya. Ngomong-ngomong lu kenapa ngeblur ya? Kenapa lu nge-freeze ya? Lu bukan habis baterai kan? Enggak, wifi on. Aku Oke. justru dekat sama router, dekat Sama sama wifi ya? modem. Oh, oh. Oke. Nggak apa-apa. Can you see me? Ya, Can clearly. you see? Can ya? Ya, Ken. Oke. Oke. Ini gue mau tarik undian dulu. Ini semua adalah fans-fans lo selama ini yang dari pagi udah nanya ini itu dan beberapa pertanyaannya sudah saya sudah saya hantarkan kepada Shanti. Saya menyisakan satu pertanyaan lagi tapi now I want Boleh. you to be saksi dulu. Aku tutup mata ya. Hari ini mereka akan mendapatkan sebuah gift box, makanan-makanan cemilan-cemilan sehat gitu ceritanya dari teman-teman Oh, yang ada di Wellness Pantry. Dan pemenangnya adalah enaknya itu Mary enaknya. ADT. Hai Mary. Mary ADT. Sama untuk Mary ya, kamu mendapatkan satu buah paket box makanan cemilan sehat-sehat tuh dari Wellness Pantry ya. Jangan lupa check out mereka punya Instagram juga karena nanti kedepannya teman-teman kalau kamu tertarik pengen punya yang kayak gini, kamu juga bisa pesan lewat online aja Kak, contactless Kak gitu ya. Betul. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Lu punya jurnal apa enggak untuk menulis keluh kesah lo setiap hari atau ketika lu Jurnal? harus curhat? Enggak, tapi Atau I lu make it gimana cara lu membuang sampah itu? meditasi 20 menit di pagi hari, 20 menit di sore hari. Terus Oh, that's membiasakan good. diri begitu bangun tidur, be grateful for 3 things in your life. And sebelum tidur That's so good. berdoa sambil bilang 3 things that you are grateful in your life. Wow. Iya. Or on that Iya, day. betul. Three things ya. On Iya, that day ya. biasain Iya. aja. Kalau Anak-anak juga aku kalau biasain. iya ya. Kalau gue tuh biasanya three things grateful-nya itu juga either that atau gue terusin dengan doa apa yang sudah dijawab. Nah, kadang-kadang kita suka lupa. Karena kita minta-minta mulu, lupa kalau kemarin yang udah dijawab, hello, jangan bilang Bener. kamu nggak diperdulikan gitu ya kan? Bener. Kita nggak kena coronanya udah berkah ya kan? Ih, banget. Oke, Shanti terima kasih ya buat sore hari ini. Sudah selesai Sofina Vita. Nggak berasa kan sesuai janji loh, sesuai Iya, janji iya, karena iya. aku tahu kamu udah harus pergi. Iya. Thank you so much Shanti Thank untuk you ya. waktunya. I really Sama-sama, enjoy. Sofin Walau- Talks, ya. Walaupun terakhirnya agak ada freeze tapi people can still hear your voice dan terima kasih untuk apa namanya lo update bagaimana kita di Hong Kong itu orang-orang mau patuh dan melakukan bagiannya semoga lewat acara hari ini bagi kita bisa melakukan lebih lagi atau ya udah nggak usah dicerca deh teman-teman yang belum bisa nurut udah doain aja kok kata gue daripada nama-namain dosa ya kan. Tapi tetap mesti ada actionnya. Foto dulu dong. Iya. Foto dulu dong. Ya, oh ya gimana fotonya? Tata hiji, dua, tilo. Dapat nggak? Miss Gaptek ini dan berbagi cerita Terima saat kasih ya. aku di Hong Kong. Love you ya. Stay healthy. Terima kasih ya. I love Indonesia, you. semoga membaik semuanya. Bye-bye. Yeah. See you around. Bye, Neng.
Itu dia tadi Shanti yang sudah berbagi cerita kepada kita bagaimana dia bertahan hidup di luar negeri, negara orang, ngurus anak sendiri. Ya itulah, harus menghadapi semua itu sekarang di musim pandemi. Saya yakin banyak teman-teman di sana yang juga mengalami kisah yang serupa, dan saya harap teman-teman yang ada di Indonesia jangan putus harapan, jangan putus berdoa. There is a light at the end of the tunnel, tapi ya itu dia, kita harus bersabar. Sudah, tidak perlu urus orang lain sudah lakukan bagiannya atau enggak, kita aja lakukan bagian kita. Oke? Sampai bertemu besok, kita akan berbincang-bincang dengan Reza Gunawan, seorang teman baik saya yang juga adalah seorang akupunkturis dan juga praktisi kesehatan holistik. Kita akan berbincang soal mengenali gejala penyakit psikosomatis. Deng deng. Karena kita tahu kan lagi musim begini banyak sekali penyakit-penyakit yang timbul karena stres yang berlebihan atau bahkan jangan-jangan sudah menuju depresi dan kita belum mengenalinya. Dia baru memanifestasi dalam bentuk gejala fisik. Mari kita kenali besok ya. Untuk hari ini sekian dulu, saya mau istirahat lagi sebelum saya minta tolong suami saya panasin makanan, karena kalau teman-teman tadi baca Insta post saya agak sedikit kambuh kemarin vertigonya. Gitu deh ya kalau ada miaan mah. Selamat sore, sampai jumpa. Jangan lupa Sofina Vitox, you are loved. See you tomorrow. Bye-bye.